Ilahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabatku yang kami hormati, khususnya sahabat YouTuber, terutama kawan-kawan alumni IAIN Fakultas Dakwah ya, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Hari ini saya berada di Cangkir Kopi, Banjarmasin, ketemu teman kuliah. Namanya Mas Samsul Husairi. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Alhamdulillah. Mas Yono. Kalau lihat perkembangan sampean semakin maju. Saya ada di Kota Batam, sampean berada di Banjarmasin. Nah, untuk kawan-kawan ya, kita ngobrol nih Mas, yang pertama santai aja ya. Iya. Sampean dulu desanya mana alamat? Saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Tepatnya Di Desa Puconglor, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Tulungagung. Ya. Sebelum masuk IAIN Fakultas Dakwah, dulu apa ada basis SMI? Ya, betul. Ada. Dari SD-nya di mana? MI. Di Tulungagung, kemudian MTS-nya di Blitar, Terus aliyah? kemudian aliyahnya di Tulungagung lagi. Oh gitu. Tapi tak pernah masuk pondok. Nggak pernah. Oh, terus begitu masuk IAIN tuh langsung terima. Iya, langsung diterima. Dulu ikut bimbingan enggak? Enggak kayaknya. Saya udah lupa. Kayaknya enggak. Saya dulu bimbingannya di PMII. Oh ya, berarti saya enggak. Itu waktu sampean kuliah kan tidak ada ikut bimbingan ya? Enggak ikut. Terus tidak ikut aktivis loh. Setengah-setengah. Apa itu? Senat kampus, HMI pernah, HMI terus pernah. PMII pernah. IMLM. Ya, HMI belum. Ya, tapi ya itu. HMI dengan PMI. Ya. Oh. Tapi hanya sekedar daftar, ikut latkader udah selesai. Oh. Terus kakak ini mana dulu? Di Ngawi, di Kecamatan Pitu. Pitu. Ya. Dulu kan ada LPM ya, Ya. yang di Magetan. Ya. Sampai desa mana dulu? Di Desa Jabung. Jabung mana? Jabung Itu yang daerah itu- terpencil nggak? Ya, terpencil, udah dekat dengan kaki Gunung Lawu, sehingga banyak sumber-sumber air sumber-sumber terbuang. air. Oh. Nah, udah dekat dengan Gunung Lawu waktu itu. Oke. Ini kenangan waktu kita KKN dengan apa? Waktu di Magetan PPM. LPP. Latihan. Kalau di LPPM dulu di Magetan, saya dulu pernah sakit parah. Sakit parah sampai dulu nggak mengerjakan. Cuman saya punya kenangan waktu disuntik di Puskesmas Magetan. Perawatnya ayu tenan. Terus suntiknya tedas, mau kebal. Bukan, itu kenangan waktu di LPPM ya. Nah, kalau waktu di mana? Waktu di KKN itu relatif dulu namanya, kalau KKN dari Desa Beringin ke Bukit Napu itu berjalan 4 kilo siang malam. Nah, jadi yang unik dulu dengan kawan-kawan perempuan, saya ini kan termasuk penakut dengan perempuan. Jadi kadang-kadang yang wedok-wedok ke weden itu ya jaluk cekelan. Nah, sampai anak jaluk saya kenangannya. Waktu LPPM ada nggak dengan KKN? LPPM itu kebetulan saya ditunjuk sebagai apa? Kordes. Hebat. Tapi sebetulnya itu penunjukan yang salah. Kok iso? Karena saya nggak punya kemampuan manajerial untuk ngatur teman-teman. Waktu itu anggotanya berapa? 10 ya? Saya lupa. Enggak, pada saat memberikan sambutan itu wah luar biasa, belekak-belekuk. Oh enggak, berarti sampean termasuk tidak hobi pidato ya? Wah, itu terus terang pidato enggak, sama saya enggak Nanti bisa. loh, waktu kuliah tuh PPAI apa BPM? PPAI. Tapi memang nggak bisa. Maksudnya mentalnya nggak punya. Bukan. Sehingga pada saat PPAI kan Ya. itu pinter ngoceh tuh aslinya. betul, sehingga pada saat latihan kan ada pelajaran ya zaman Pak Ali Aziz itu. Metode dakwah atau apa. Itu ya kalau praktek di depannya aduh paling Belak-beluk. ya belak-belok dan kacau gitu.
Jadi ya bisa bicara depan ketika Jadi jadi waktu LPPM Kordes. kordes. Waktu sampean kita kawan-kawan rame-rame ke Sarangan ikut nggak? Enggak kayaknya. Kan memang ke Sarangan tidak harus ya. Heeh. Nggak ikut ya? Kayaknya enggak ikut karena saya enggak ada kesan saya pernah ke Sarangan sampai sekarang belum pernah. Kemungkinan enggak ikut. Iya iya. Mm-mm. Oke, berarti beleka-beleku. Tapi kan akhirnya sukses. Waktu perpisahan ada nggak misalnya apa kecantol cewek kepala desa? Apa ada nggak kenangan yang membuat kita Enggak ada. ingin kembali? Enggak ada. Jadi waktu kuliah itu performa saya rendah untuk mendapatkan cewek. Jadi enggak ada. Iya. Nah aku lihat. Bargaining positionnya itu kan sama sekali enggak ada. Iya iya. Cakep kagak, Iya cakep orang ya. duit orang, duit orang, Ah. punya keberanian juga kan enggak gitu. Jadi Berarti bargaining position itu rendah. Jadi saya bilang kalau saya performa minim banget. Berarti sampean waktu KKN dulu lah. Tidak termasuk penggoda ke Enggak. cewek-cewek kampung. Enggak punya keberanian. Sebab saya kawan-kawan kuliah memang ada sing pinter kota. Iya. Jadi wong iya ora ndek apa-apa Ya, tapi mentalnya bagus dia. Iya. Kalau saya emang nggak punya. Terutama kancaku sing Madura memang luar biasa. Iya. Tukang goda. Ya. Sebetulnya kalau pengen dapat cewek mudanya itu keberanian, pede saja sebetulnya. Iya, iya. Nah, cuman waktu itu nggak punya keberanian. Berarti tidak ada ya? Nggak ada keberanian. Kalau Sama saya sekali. kenangan waktu LPPM memang ada janji yang belum terlaksana. Saya ingin membangun desa. Saya berkeinginan waktu itu obsesinya memang tinggi. Oke, terus kalau waktu KKN apa kenangan? Apa angelatus? Apa Wah, melihat iya. orang telanjang? Kenangannya itu ikut numpang mandi di sumur umum gitu, jadi rupanya banyak masyarakat yang mandi di situ. Termasuk yang di Jabung juga. Yang masih muda kan? Telanjang. Setengah telanjang. Gitu. Ya Jadi itulah, ya kita kan pengalaman aku ya. Kalau di Magetan, kita tidak pernah menemukan orang telanjang. malah menemukan saya. Oh, sampai malah menemukan. Oh. Karena mandinya kan di pancuran tuh sumber air, jadi mandinya rame-rame begitu. Ya nggak full amat sih, tapi ya agak full. Iya. Karena perusahaannya Agak laki-laki nekat perempuan bersatu kan mandinya. Terus kalau di Ngawi melihat itu juga. Di sungai, kalau mandi di sungai ya. Oh, bukan sumur. Jadi kadang-kadang hiburannya adalah mandi di sungai, Kenapa jadi hiburan? karena bisa melihat yang lain. Ya Allah. Jadi kalau kelas-kelasnya belum berani menggoda, beraninya hanya berani melihat. Nah Berani itu. melihat. Jadi saya kelasnya berani hanya melihat. Terus kalau zaman saya di Bukit Napu dulu di Beringin, ketika jalan malam ada diceritakan yang horor-horor. Itu malah cewek-cewek konco melaku itu. Dan koncoku sing kurang Kesempatan ajar. nanti ya. Bukan. Tapi aku nggak pernah ya, aku wedi memang. Jadi ketika kita sedang jalan, itu hutan jati dilempar pakai kayu, biar perempuan tuh merapat. Nah, kawan-kawan sampean ada nggak sing jahil ngono? Ya, sebetulnya ada yang agak waktu itu suka ada Selatem, ada Fahim, itu agak lumayan itu. Mas Latem sampai saya kelakuan orang berubah. Saya ikut agak nakal ya gara-gara kenal Selatem juga. Enggak, sampean tahun berapa KKN? Berarti sama kita ini ya? Sama, Angkatan yang sama. kayaknya sama. Terus wisuda tahun berapa? 96 bulan April nggak salah ya. Nanti sih. Berarti duluan aku sampai kuliah sengaja diperlambat apa piye? Enggak juga, standar-standar aja. Saya Masuk saya namanya kuliah, namanya remedi nggak pernah. Ada ngulang nilai saya itu nggak pernah, biarin aja sih. Ikut aja. Tapi nilai masih ya akumulasi masih 3, masih 3 koma lah. enggak sampean angkatan tahu piro masuk? 91. Sama. Karena ada wisuda bulan September ya. Kalau nggak salah, saya ngikut April bulan 2006. Benar. Waktu itu ada 2 tahap wisuda ya. Aku ngikut yang 95. Saya ikut yang April 2006, 96. Ya, karena waktu itu Bella boleh memilih. Berarti sampean wisudanya yang di halaman YN?
Ya, Nah, berarti sama. Waktu itu siapa profesor? Pak Jabar. Pak Jabar kali. Oh, sama berarti. Oke Mas, tamat 95. Sampe ini sudah di tentara gitu ya. Karena sairing kumbien terus terang wae yang PPN pura-pura militer itu kan cak syukur itu Syukur, terus Murtado. sing menua kan. Nah, Murtado, aku syukur. balik ditentai biyen. Kan karo cak syukur itu. Lho kok sampean sing dadi tentara tenanan cak syukur orang iki piye? Takdir. Takdir. Kan gini. Awal diajak teman namanya almarhum Sultan. Orang kalian juga? Kawan kita yang di Terawas. Oh iya iya. Yang Terawas itu yang ganteng putih itu diajak ini daftarin. Jadi masuk dibelikan perlengkapan, diajak latihan renang dan lain-lain. Akhirnya saya ikut lah. Tes, kok lulus terus itu. Wah, sempat ragu-ragu. Baru tes saja berat apalagi ada tentara gitu. Oh. Jadi sempat ragu-ragu mau Berarti sebenarnya kita waktu itu diajak, bukan cita-cita dari SMP, SMA, kuliah. Saya merasa tahu diri lah. Saya secara performan juga nggak terlalu kelihatan. Tapi mungkin sampai tentara paling ganteng lah. Enggak juga. Ya. Oh berarti saya kan Paling ganteng enggak, tapi agak manis ya. iya. Enggak, saya berarti sampai cita-cita menjadi tentara itu sebenarnya takdir tadi ya. Bukan direncanakan. Menurut saya takdir. Kenapa? Enggak, bukan direncanakan. Kan ada orang tuh merencanakan Ya. soko SMP, SMA, tidak. Enggak. Saudara nggak ada di kampung saya itu nggak ada namanya tentara, polisi nggak ada. Tapi tentara nggak ada. Saya satu-satunya tentara pertama kali. Terus ijazah yang digunakan mendaftar apa? S1, saya sana. Berarti waktu itu Bintal daftar. Waktu daftar belum. Jadi gini. Bukan kan kadang-kadang ada pengumuman untuk Bintal. Itu kita tidak. Enggak, waktu itu Yang umum. penting masuk dulu. Jadi waktu pendidikan pembentukan semuanya sama. Mau sarjana kedokteran, ekonomi, hukum, politik. Oh, sama. Jadi sama semuanya. Kemudian masuk pendidikan kecabangan itu baru mulai dipilah-pilah. Proyeksinya sebelum semua sarjana agama itu masuk pasukan. Jadi korpsnya infanteri. Semuanya. Tanpa kecuali. Nggak ada pilihan karena diharapkan nanti jadi danton, kemudian mempunyai ilmu bintal, itu dianggap lebih mempunyai nilai positif. Dari jadi danton bisa ceramah, bisa mengaruhi anggota, bisa. Memang solusinya harus ke danton dulu. Jadi danton di pasukan. Jadi tugas pertama saya di Timur Timur di Batalion 745. Berarti lulus tentara tahun berapa? Pelantikan 97. Saya langsung. Amin hebat. Karir ini cepat lah. 97 pelantikan. Bukan, ya 96 akhir kan April wisuda, 96 akhir daftar. Makanya nggak bisa dikatakan nggak pernah nganggur. Nggak pernah nganggur. 97 Nasib langsung saya pelantikan. Begitu diterima langsung kemana? Langsung pendidikan di Magelang. Magelang berapa tahun? 7 bulan. 7 bulan. Kemudian habis itu dilanjutkan pendidikan kecabangan infanteri di Cipatat. Cipatat itu masuknya Bandung. Itu 8 bulan. Habis itu masuk Combat Intel 1 bulan. Dan ikut di Ksar Para. Itu pendidikan dasar para itu apa? Untuk terjun payung itu 1 bulan di Kopassus. Habis itu baru kita berangkat ke Timur Timur. Enggak, memang Timur Timur bener. Iya, Timur Timur bener. Tahun 98 lah Timur Timur. Enggak, itu apa enggak ngeri waktu itu? Ya sebagai orang baru tentara ya tentu punya gambaran yang ya sedikit itu takut. Cuman karena kita sudah dibekali kemampuan teknik dan teknis, kemudian mental sudah mulai terbentuk. Berapa tahun nih Timur Timur? 1 tahun lah. Hah? 1 tahun. Oh, berarti nggak lama. Karena merdeka dan eksodus. Berarti proses waktu pemilihan Ada, sana. waktu sampai nengkono Ada. itu kan berapa? Oh iya, 99 ya. ya, Iya kan? Iya. Yang lengsernya Soeharto terus ke Habibie. bulan November. Berarti waktu satu grup sampai lah nggak ada yang meninggal Nggak ada. Tapi memang ada 2 senior meninggal di sana. senior. Nah, yang di Timur Timur. Arifin almarhum sama Son Haji ya salah namanya.
Itu meninggalnya di dekat batelan saya, dihadang pulang sholat raweh Oh malam. malam. Terus setelah dari timur kemana? Ke Bali, ke Denpasar, pindah ke Denpasar 10 bulan, terus berangkat ke Aceh. Aceh waktu dom. Belum, sudah selesai dom. Oh, yang Jadi- oleh Soeharto dicabut. Bukan Oleh Soeharto ya, oleh Bu Megawati. reformasi, terus dom dicabut, saya ke sana. Situasi sebetulnya kalau situasi di Aceh lebih Lebih gawat. dibanding di Timur. Kenapa badannya sama? Mukanya, fisiknya gitu. Apa musuh nggak kelihatan? Pertama nggak kelihatan, terus musuhnya terlalu besar, musuhnya kuat banget. Artinya orang pada saat itu euforia masuk GAM. Oh, banyak orang senang masuk GAM. Iya, senang masuk GAM karena TNI kan ditarik. Jadi orang pada rame-rame masuk GAM sehingga kekuatan GAM itu cukup besar, baik itu personil maupun Bersenjata. senjataan itu. Berarti ada harapan merdeka waktu itu ya. Ya mereka berharap, Iya, tapi betul. bagi kami nggak ada harapan. Bagi kami tetap NKRI dan kami siap untuk melakukan tugas untuk bagaimana keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus ini Mas Samsul, ada ungkapan orang berani mati untuk berperang. Katanya sebelum berangkat berperang itu diombeni obat. Apa tenang? Nggak ada, nggak ada. Yang ada seluruh personil TNI, Angkatan Darat, terutama infanteri, pasukan tempur itu dibekali dengan kemampuan teknis, kemampuan untuk berperang, Bukan obat, obat. termasuk morfin segala macam orang. Kalau dikasih obat nggak punya kemampuan teknis itu namanya kan akhirnya jadi bempernya untuk Katanya biar wani kan dulu orang ya. nggak ada. Oh, berarti Itu isu isu saja. Saya selama jadi tentara belum pernah itu. Ada itu belum pernah. Nah, artinya ini loh, supaya dengan nadanya ini kan menepis juga kan. Masa orang mau perang diobati? Kan obat itu kan nggak selamanya kan. Nggak ada. Terus gini, dulu ada isu nih. Kamu jangan jadi TNI. Nanti masuk hutan, makan ular, makan monyet, makan apa. Mungkin ketika kehabisan makanan ya. Sampai pernah diuji nggak atau dicoba nggak? Masuk hutan tanpa bekal? Nggak ada ya? Saya tugas operasi normatif. Normatif ya? Normatif itu gini. Ketika saya harus masuk hutan, itu dibekali dengan bekal natura yang cukup, beras, mie, termasuk lauk yang kaleng, sarden dan lain itu mencukupi. Enggak Beras itu dimasak di kebun, di hutan. iya dimasak di sana. Jadi natura itu bentuk makanan dalam bentuk mentah. Nanti dimasak ketika kita sudah di hutan. Oh gitu. Berarti sebenarnya kalau ada cerita nanti makan monyet, makan ular itu ada nggak? Ada kemungkinan? Ada kemungkinan manakala Kalau kehabisan. manakala tidak ada lagi bisa dimakan. Kenapa boleh buat kan? Iya Dan itu sudah diuji mental itu. dan rusuhnya kan memang begitu. Ya, ini kan kita tidak cerita halal haram ya. Kalau halal pasti halal. Namanya kepepet. Cuman maksud saya dalam latihan dites orang, enggak ya? Enggak. Terus sampai nikah tahun berapa? Kan 2000 2000. Di mana nikah? di Lamongan. Oh, udah. Sampai saya punya anak berapa? Anak 3. Oke, terus Jadi tahun 2000 bulan Oktober nikah. tahun 2000 nikah. Ini agak tragis sedikit lah ceritanya. Iya, iya. Kenapa? Selesai nikah, saya kembali ke Denpasar kan untuk tugas kembali. Itu waktu pas hari Sabtu malamnya rencana saya mau syukuran, acara syukuran sama yang undang teman-teman dekat di rumah. Ternyata Sabtu pagi pada saat rapat ada perintah untuk berangkat ke Aceh. Jadi yang semula syukuran jadinya doa selamat. berapa hari setelah nikah? Ya seminggu lah Seminggu setelah akad nikah, berangkat. kudune syukuran walimah lah ya. Jadi doa mau berangkat ke Aceh. Iya. Oh, tadi kan ceritanya di Bali dulu kan? Iya. Setelah timur-timur kan Bali. Itu ke Aceh. Jadi Iya. sebelum ke Aceh rapi sih. Mm. Ya Allah. Jadi memang pada saat itu berat karena pada saat itu masih seneng-senengnya punya bojo, seneng-senengnya itu bojo. Iya, iya, iya. Yang selama ngangil orang payu. Itu. Dan ketika ya ini kisahnya saya mendapatkan istri. Iya, 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 iya. Itu pertimbangan saya itu simpel banget. Iya.
Oh ya, sing cerita pernah ditahan nih kata. Iya, ketemu di kantin kan, Ah. di kantin tahanan. Nah, kenalan itu. Ketemu pertama saya langsung jatuh cinta. Kenapa jatuh cinta alasannya? Dia lebih cantik daripada teman-teman mahasiswa yang nolak saya. Oh sih. Oh berarti sampean tahu ditolak Sering. Oh, playboy juga. Bukan. Kalau playboy itu Iya. pacaran, ninggalin banyak. Oh, Loh, iya. saya tuh lo nggak laku. Iya. Senang nggak ditolak, senang ditolak, senang ditolak. Dan ternyata yang datang ini Lebih ayu. lebih ayu daripada yang pernah nolak saya. Jadi akhirnya ya sudahlah, ini pilihan. Dia mau. Mau. Berarti dia bekerja di kantin. Enggak. Oh ketemunya di kantin. Ketemu di kantin. Nah, Karena iya. saya nggak bisa keluar. Biasanya nek pengalaman aku sebagai mediator dan konsultan konflik keluarga, kalau ketemunya yang unik seperti bojo sampean itu, apapun goncangan keluarga, seperti apapun godaan, ujungnya kembali. Pengalaman aku ya, memang boleh saja godaan tuh macam-macam, tapi ujungnya kembali. Pengalaman. Oke, Mas. Ini bilang rokok ini. Nah, ya boleh lah. Boleh. Itu rokoknya di situ. Ya, aku ngerokok. Jadi pertimbangan itu ya simple banget itu. Lebih cantik daripada yang pernah nolak-nolak saya. Ya udahlah. Akhirnya oke. Tetapi nek menurut aku Mas Samsul, sing nolak sampean ku suul adab. Lebih ya ganteng, pinter, manis, tentara kok itu ditolak. Enggak, dulu itu masuk kuliah. Oh iya. Itu masuk kuliah begitu. Tapi ketika udah jadi tentara, Terus ada enggak kawan-kawan kita sealumni yang nolak sampean? Ora usah sebut jenenge. Ada ya? ada enggak ya, lupa saya. Yang jelas saya ya dulu ya pernah lah beberapa, mungkin lain fakultas Lain gitu fakultas. ya. Tapi kalau satu dakwah enggak lah ya. Kayak enggak berani saya. Kok ditolak aku izin. Iya. Izin ketemu. Aku kan isinan biyen. Isinan ya. Oh isinan. Terus Mas, Enggak pede memang. nek waktu sampean sekolah biyen siapa dosen favorit? Dosen favorit ya Perempuan, laki-laki? Pak Ali Aziz lah. Pak Ali Aziz. Prof Ali itu favorit saya dulu. Sama dengan saya. Artinya bukan karena perempuan. Bukan. Akan kalau ibu dosen kan udah agak sepuh. Neng biyen dosen tua. Yang ora sampe sing rapi mahasiswa ki kan? Iya kan? Dakwah hanya nikah dengan mahasiswa. Oke, Mas, lanjut. Anak wis telu ya? Nggih. Sing barep kuliah. Kuliah semester 1 ini Di mana? di UM. Universitas Negeri Malang. Muhammadiyah. Negeri Malang, Universitas Negeri Malang. Oh, fakultas apa? Fakultas apa? DKP. Desain Komunikasi Visual. Yang kedua, Di Pondok di Malang. pondok apa tuh? Ya, pondok. Ini ada sekolahnya juga. Jadi kelas 1 SMA. Yang ketiga? Yang ketiga kelas 5 SD. Oh, masih kecil. Terus kan sampean saiki umur 49. Hampir 49. Kalau normal, kira-kira pensiun umur berapa? 58. Oke. Hampir semua orang kan bercita-cita menjadi jenderal. Ya. Setelah jadi jenderal, terjun ke politik, syukur-syukur jadi presiden. Ya. Nek mimpi sampean ke depan tuh piye? Begitu katakanlah segitu. Apa lebih bagus memperbanyak istri, jadi pengusaha, menjadi presiden, atau karena sama-sama boleh ya, Ya. banyak istri juga boleh. Nah, sampean pilih. Jadi kan kebanggaan, akeh bojo, akeh duit, duit jabatan. Ada istilah harta tahta wanita. Ya. Sampean yang mana itu? Saya orang yang mindset saya apa? Monogami. Monogami. Ya. Walaupun saya tidak melarang orang yang poligami karena itu Satu sah istri. tuh. boleh sama Artinya Allah prinsip diperbolehkan. kita lebih bagus satu istri. Satu istri saja menurut saya udah berat. Oke. Baik cara memimpinnya, benar finansial. Jadi tidak ada niat poligami. Terus Saya- niat politik ada? Nggak ada. Saya pengen jadi usaha, jadi pengusaha.
Terus di akhir hayat, ini bayangan. Hmm. Apa ingin balik kampung, ning Jawa, nandurupi, angon wedhus. Pengen pengusaha, jadi pengusaha, kemudian punya hiburan itu kebun, kolam gitu. Kolamo. Nah, itu hiburan saya, tapi usahanya di luar itu. Gitu. Tapi sampean tidak ada obsesi misalnya punya pondok pesantren, rumah tahfiz misalnya. Saya lebih cenderung menjadi subnya aja. Kalau memiliki mungkin enggak. Nah, kita kan kalau niat memiliki, kalau tidak memanage kan malah hancur ya. Karena saya merasa enggak, saya hafal Quran juga enggak. Ya, artinya ya sebenarnya memiliki tidak harus hafal. Ya, Paling tidak kita di masa tua ketika sudah ekonomi cukup, punya kebun, punya kolam, bisa membantu lah. Ya, setidaknya saya pengen membantu menjadi donatur apa gitu yang tahfidz Quran untuk bekal akhirat lah. Tidak ada cita-cita nyalon bupati neng Tulungagung? Sama sekali enggak. Saya politik itu bukan saya anti politik, tapi memang saya enggak pernah berpikir untuk berpolitik. Nggak ada. Karena saya banyak bergaul dengan orang-orang politik, mendengar diskusinya, dan menjadikan saya untuk tidak tertarik sama politik. Apa maksudnya? Ya ada alasan bagi saya, alasan prinsip. Sama dengan begini. Banyak dulu saya diajak pimpinan saya, teman-teman main golf gitu. Saya memang sengaja untuk tidak bisa golf. Karena biasanya golf itu banyak judinya. Berarti saya cenderung, saya memang memilih untuk tidak bisa golf, walaupun diajak dan ya pernah golf juga, tapi saya cenderung untuk tidak bisa golf. Terus iki Mas, aku kan hari-hari menangani konflik rumah tangga di Batam. Untuk sharing ilmu, sampean ini kan termasuk duit jabatan di tentara, ganteng. Enggak ya standar-standar aja lah. Rodok sugih. Itu tentu banyak cewek tergila-gila. Apa ilmu nolak wanita sing ngedan karo sampean? Ada dua kata yang sering diucapkan oleh tentara. Apa itu? Aman terkendali. Oh iya. Itu sebetulnya aman terkendali. Jadi aman belum tentu terkendali. Ya, makanya selalu gimana kondisinya aman terkendali. Sebetulnya apa sih filosofi dari bahasa atau kata-kata aman terkendali itu? Aman artinya kita bisa menolak atau mengeliminir resiko bahaya dari luar. Itu aman. Terkendali. Ini yang lebih penting, kita mengendalikan diri. Misalnya kita kadang begini, ada coba teman-teman, wah nanti di daerah sini nanti perempuannya banyak goda, gini-gini macam-macam. Sebetulnya itu menurut saya nggak terlalu tepat lah. Gitu. Karena kenapa? Kalau kita bisa mengendalikan diri, nggak mancing-mancing pihak lain untuk tergoda, itu lebih aman. Jadi aman itu dari luar, terkendali diri kita. Jadi dua hal itu yang harus dipegang. Ada aman tapi tidak terkendali. Ada terkendali tapi tidak aman. Oke, yang kedua pertanyaannya. Banyak orang tergoda-goda dengan mantan. Itu yang sering saya menghadapi konflik. Supaya kita lebih setia dengan pasangan sah kita. Mantan itu mantan masa lalu ya, mantan yang tidak sah. Kalau sampean menganggap mantan itu mantan itu sahabat saudara saya. Gitu. Itu. Pertama, saya nggak pernah punya mantan. Oh. Kedua, Tapi trik sampai lah untuk nasihati konco-konco. Karena konco-konco akeh dan karo mantan. Menurut saya mungkin nakalnya terlambat. Oh. Nakalnya terlambat. Mesti ini kan nakal sih sama ngono. Nakal yang terlambat itu. Iya. Benar ya. Nakal terlambat. Oke. Nggak perlu lah kita kembali ke situ lagi gitu. Nggak perlu ya. Mungkin saya nggak pernah punya mantan. Dan mungkin mantan saya dulu atau yang saya pernah suka mungkin sekarang nggak menarik juga. Artinya apa tadi yang saya ceritakan, istri saya dulu
ketika saya jatuh cinta karena lebih cantik daripada mantan-mantan yang nolak saya. Nah, jadi ya enak gitu. Jadi buanglah mantan tuh pada tempat yang benar. Oke, terakhir Mas, sampean kan di Banjarmasin, berarti udah berapa tahun? Sebetulnya ya ini kalau ditanya di Banjarmasin berapa tahun saya bingung jawab. Kenapa? Saya pindah-pindah. Saya masuk Kalimantan itu tahun 2009. 2009. Di Banjarbaru 1 tahun. Kemudian pindah ke Kalimantan Utara di Bulungan itu 2,5 tahun. Oh, pernah ke Bulungan? Pernah. Tapi tetap Kalimantan. Iya Kalimantan kan. Nanti kalau ditanya udah di Banjarmasin berapa tahun saya bingung juga jawab. Habis itu pindah ke Batola jadi kasdim di sana 3 tahun. Habis itu habis jabatan pindah ke Korem 3 tahun. Habis dari Korem 3 tahun pindah ke Kota Baru 3 tahun balik lagi ke Korem. Nah, Sekarang di Korem. di Korem. Sekarang rencana ada mau pindah dari Kalimantan? Rencana ada karena saya pikir juga saya butuh karir. Butuh Walaupun tidak karir ya, walaupun tidak idealis atau tidak ambisi untuk sampai pada jenjang yang tinggi, tapi setidaknya saya tidak terlalu terlambat dengan teman-teman yang lain. Kalau saya tetap di sini, jabatan itu tidak ada, maka saya harus pindah. Dan saya pikir saya yang harus mikirin diri saya, gitu. Jangan berharap orang. Jangan terlalu berharap orang. Orang mungkin hanya membantu, tetapi kita yang membuat rencana, kita juga yang harus mendorong bagaimana kita juga bisa berkarir gitu. Jadi prinsip saya di dalam tugas saya itu melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Nanti Allah yang akan menempatkan. Tapi itu namanya kalau hanya sampai pada kalimat itu namanya nggak ada ikhtiar. Tapi juga harus ada ikhtiar bagaimana saya juga berkarir. Karena kita diajarkan untuk berikhtiar. Tapi karirnya tetap di bidang menjadi abdi negara. Ya betul. Cuman memang tugas saya mulai tahun 2009 semenjak selesai sekolah selapa untuk dapat jabatan golongan mayor, saya tidak lagi tugas di pembinaan mental di luar itu, di logistik, di personalia, kemudian sekarang di staf operasi. Jadi saya di luar Bintal. Di luar Bintal. Tapi sudah berapa tahun di luar Bintal? ya mulai 2009 sampai sekarang, berarti udah 2009. sampai 13 tahun lah. Berarti sampean karirnya tetap di internal demi negara. Ya betul. Kalau saya agak beda. Kalau saya ini kayak kalau Allah takdirkan ya, tahun 2009 kemarin calon wakil bupati Yoku gagal. Bukan gagal, aku kurang suara. Balik ke Batam jadi PNS. Insya Allah 2024 maju DPD. Nek terpilih sampai neng Jakarta yo, kok cangkruannya untuk neng apa iki? Total ya. Buka iki apa iki? Wilayahnya? Banjarmasin. Bukan ini warung apa nih? Cangkir kopi. Nah, Cangkir Kopi. Itu nek aku misalnya terpilih 2024 bulan 2 tarungnya, nek sampean kok belum ada jalan mulai apa mangkat yang Jakarta kan? Kalau aku sudah punya posisi yo gampang rasanya. Amin. Nah, kalau sudah di Jakarta tuh kan di pergaulannya kan beda toh. Ya. Nanti biar cangkruan ini minimal di Senayan City. Itu kan Di Borobudur. Borobudur, Kafe Senayan ya. Atau Sultan. Tentu nggak lah ya. Amin. Mudah-mudahan. Sampai jadi staf menteri mantap karena saya lihat hampir semua kementerian, termasuk Kementerian Agama, yang dirjen itu juga banyak juga dari tentara ternyata yang menjadi, karena katanya khususnya irjen ya, kalau irjen itu dari tentara termasuk Kementerian Agama, dia merintah apa ya, sistem administrasi keuangan di bawah itu lebih disiplin gitu kan Ya. Jadi menterinya tetap sipil, yang paling ribet kan administrasi keuangan. Ya. Tapi kalau irjennya itu dari TNI, makanya irjen-irjen di Jakarta itu banyak dari TNI. angkatan. Ya. Langsung dia gerak gitu kan, karena sistemnya Komando. komando gitu. Saya kira itu Mas Samsul Khairi, mudah-mudahan sampean tambah sehat. Amin.
Yo nek iso anak yo nambah. Amin, insyaallah. Syukur-syukur yo nek iso bojo ora usah nambah lah. Mudah-mudahan sampean sehat selalu, panjang umur, jabatan yang munggah. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya, kanca-kanca alumni IAIN. Inilah obrolan aku karo Mas Samsul Khairi. Samsul Kusairi. Samsul Kusairi. Kalau nanti kita ke Surabaya, nanti bisa jumpa lagi. Matur nuwun, Mas. Nggih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.